Tetapi sebenarnya di baliknya, karena di Sudan sekarang itu ada dua kekuatan, makanya ingin direbut oleh banyak negara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Falah, DKM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan, semoga Bapak Ibu semua diberi kelancaran dalam segala urusannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Falah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, saya tadi cek di Google, tulisannya Al-Falah 2. Ada Al-Falah 1? Ada ya? Oh, Masya Allah. Jadi DKM-nya 1 gitu ya? Nanti saya mau tahu rahasianya apa Al-Falah 2 itu nanti. Bismillah, saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir, belajar kuliah di Mesir. Mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran, kok Syekh bisa bahasa Indonesia? Ana alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun, dan istri saya dari Palembang. Jadi alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia. Dan sekarang kesibukan ana adalah dakwah di Jabodetabek dan di luar Jawa, dan mengajar. Ana pengajar ilmu fiqih karena ini adalah bidang ana. Dan juga ada dakwah yang online. Bapak Ibu bisa lihat di sosmed, di YouTube, TikTok, IG, ketik Muhammad Al-Fuli, nanti muncul insyaallah kajian-kajiannya. Semoga bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang bertemu dengan calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, dan seperti biasa, jangan lupa untuk meluruskan niat. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Bapak Ibu saking pentingnya dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama Islam. Bayangkan sendiri, satu hadis saja, jika antum sudah mempelajarinya, sudah memahaminya dengan baik, antum sudah mendapatkan sepertiga ilmu syar'i. Hadis ini hadis apa? Ini hadis nomor 1 dalam kitab Arba'un Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Dari sini Bapak Ibu, ulama dapat satu aturan, satu kaidah, satu kesimpulan, bahwa tolok ukurnya bukan mengerjakan amalan atau tidak. Tolok ukurnya saat mengerjakannya, niat kita seperti apa. Tidak cukup amalan ibadah itu dikerjakan begitu saja, tapi wajib disertakan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ana selalu kasih contoh 2 orang. Orang yang pertama itu orang yang mau umrah, tapi dari segi ekonomi dia belum mampu, maka dia berdoa kepada Allah, dia nabung terus, tapi qadarullah sebelum dia berangkat umrah, ajalnya sudah datang. Kira-kira Bapak Ibu, dia dapat pahala umrah atau tidak? Dapat, betul. Kenapa? Karena niat. Taib. Yang kedua, orang mau umrah juga, dari segi ekonomi dia mampu. Dia pesan tiket, urus visa, berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, pulang ke Indonesia. Tapi ternyata niatnya bukan umrah. Ternyata niatnya adalah pamer fasilitas mewah umrahnya. Ternyata niatnya adalah foto-foto dan upload saya di hotel bintang 5 ini, saya pakai fasilitas ini, dan lain-lain. Niatnya tidak ada ibadah. Kira-kira dia dapat pahala umrah atau tidak? Tidak dapat.
Tapi kalau kita perhatikan, orang yang pertama belum pernah keluar dari Indonesia, belum mengerjakan umrah, sudah dapat pahala umrah. Orang yang kedua sudah naik pesawat, sudah ke Makkah, sudah mengerjakan umrah, tapi tidak dapat pahalanya. Maka aturannya apa? Niat kita apa pas kita mengerjakan sebuah amalan. Niat ini yang bikin pahala kita besar, atau pahala kita sedang, atau pahalanya tidak banyak, atau bahkan tidak ada pahala sama sekali. Maka Bapak Ibu, hari ini kita di majlis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat itu ada satu pasukan malaikat yang turun di bumi setiap hari mencari mana majlis ilmu, dan mereka duduk mendengar majlis ilmu tersebut. Majlis ilmu kita hari ini dikelilingi oleh para malaikat. Tapi supaya kita dapat pahala yang maksimal dari majlis ilmu ini, luruskan niat lillahi ta'ala. Katakan pada diri kita sendiri, ya Allah, saya hadir hari ini di masjid, niat saya adalah mencari ilmu, niat saya adalah mencari ridhamu ya Allah. Dengan begini insyaAllah kita dapat pahala yang maksimal. Jadi jangan lupa luruskan niat. Ini sebenarnya mengingatkan diri sendiri juga, karena ustaz juga harus meluruskan niat, karena tidak semua ustaz itu mengajar lillahi ta'ala juga. Maka ustaz harus meluruskan niat juga, bukan hanya jamaah. Taib. Bismillah. Bapak Ibu, hari ini insyaAllah kita akan bahas sedikit, kita akan cerita sedikit tentang Palestina. Kalau kita lihat kondisi umat Islam di seluruh dunia sekarang, di seluruh dunia, kondisi yang kurang baik. Semua atau hampir setiap negara muslim itu sekarang ada masalahnya, ada penderitaannya. Kita lihat Palestina, kita lihat Sudan, kita lihat hampir semua negara Islam itu ada masalahnya. Khususnya Palestina, dan akhir-akhir ini Sudan. Kita akan bahas tentang Sudan sedikit, karena masalah Sudan itu tidak terlepas dari campur tangan Zionis juga. Banyak yang mengira sekarang kita di bulan November, banyak yang mengira perangnya sudah selesai, perangnya sudah berhenti, dan ini kurang tepat Bapak Ibu. Sampai detik ini, sampai hari ini, kita sekarang tanggal 10 November jam 8 malam, sampai detik ini masih ada serangan-serangan Israel terhadap Gaza. Iya, tidak sebanyak awal, tidak separah awal, tapi masih ada sampai hari ini. Gencatan senjata itu memang sudah ditandatangan, tapi masih ada serangan terhadap Gaza. Pas gencatan senjata itu ditandatangan, waktu itu saya di kota Solo di Jawa Tengah, ada jadwal dakwah di sana. Saya ditanya sama tim di sana, Syekh, menurut antum, katanya begini, Syekh, menurut antum, gencatan senjata ini bakal bertahan berapa lama? Karena gencatan senjata ini enggak selamanya, ada waktunya. Gencatan senjata ini bakal bertahan berapa lama? Ana jawab 1 sampai 2 minggu, tidak mungkin lebih dari itu. Katanya, kenapa Syekh? Kenapa enggak optimis? Saya bilang ini bukan soal optimis atau tidak, tapi sifat orang kita ketahui semua. Salah satu sifat orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, mengingkari janji. Hari ini ada perjanjian, besok dibatalkan. Hari ini ada kesepakatan, besok dibatalkan. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya salah. Ternyata bukan 1 sampai 2 minggu, ternyata 5 hari. 5 hari setelah gencatan senjata tersebut, Israel melakukan serangan terhadap Palestina. Jumlah orang yang mati syahid di Palestina dari gencatan senjata sampai detik ini jumlahnya 9.000. Bayangkan, itu pas ada gencatan senjata, itu pas lumayan damai. Bayangkan pas tidak ada gencatan senjata sebelumnya, pembunuhan itu seperti apa? Seperti ini ya Bu, seperti ini gerakan Zionis Bapak Ibu, gerakan yang terhadap semua orang yang bukan Yahudi, bukan Zionis. Israel itu Bapak Ibu tidak mungkin membiarkan orang Palestina itu hidup nyaman, hidup tenang. Tadi sore Bapak Ibu, ana baca-baca, ana lihat satu pernyataan dari Netanyahu. Bapak Ibu pernah nggak dengar nama Netanyahu? Pernah ya? Nama tepatnya apa? Bukan Netanyahu. Nama tepatnya Setanyahu, ya, bukan Netanyahu. Ana lihat pernyataan dia diwawancarai
oleh jurnalis Israel. Apa katanya? Katanya adanya negara Israel berarti tidak ada negara Palestina, dan adanya negara Palestina berarti tidak ada Israel. Mereka itu, ini konsepnya, seperti ini cara mereka berpikir, Bapak Ibu. Tapi langsung muncul satu pertanyaan di benak kita sebagai umat Islam di Indonesia atau dimanapun. Israel itu mau apa? Israel itu tujuannya apa? Kenapa mereka ini? Apakah mereka sekedar mau menguasai Palestina saja? Apakah kalau mereka sudah menguasai Palestina, mereka akan diam, mereka akan tenang? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Orang Zionis itu punya dua tujuan. Ini yang kita akan bahas ini hari ini. Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk mempelajari ini. Kita mempelajari musuh kita. Bagaimana musuh kita berpikir. Bagaimana musuh kita itu menentukan rencana-rencananya. Zionis Israel itu punya dua tujuan. Mereka berusaha melaksanakan dua tujuan ini dan mencapai dua tujuan ini sudah dari tahun 48. Jadi Israel itu sebentar lagi tamat 80 tahun. Sebentar lagi. 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi tepatnya, mereka tamat 80 tahun. Dari 80 tahun mereka berusaha mencapai dua tujuan ini. Tujuan yang pertama, dan ini perlu kita semua ketahui, yaitu tujuan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Ini salah satu tujuan Zionis Israel. Masjid Al-Aqsa itu bukan masjid biasa, Bapak Ibu. Ada enggak di sini Bapak Ibu yang pernah ke Masjid Al-Aqsa? Ada enggak? Kalau belum ada, ana doakan semoga Bapak Ibu semua bisa salat di Masjid Al-Aqsa insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Aqsa bukan masjid biasa. Ini tanah suci. Beberapa minggu yang lalu ana ngisi di sekolah. Kemudian ana bertanya ke murid-muridnya, kita umat Islam punya berapa tanah suci? Ana dijawab 2. Ana sedih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita enggak punya 2 tanah suci. Kita punya 3 tanah suci. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila 3 masajid." Tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh-jauh dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap tahun ada perayaan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu di mana? Palestina. Isra itu artinya perjalanan jauh di malam hari. Dari mana ke mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Mi'raj itu artinya naik ke langit, ya, naik ke Sidratul Muntaha. Itu dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, Allah mampu enggak Mi'rajnya dari Makkah aja? Mampu kan? Allah mampu enggak Mi'rajnya dari Madinah saja? Mampu. Mi'rajnya dari tempat lain. Kenapa Mi'rajnya dari Baitul Maqdis? Ini ada kode, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit itu terbuka di Palestina. Pintu ridha Allah Subhanahu wa taala itu di Palestina. Ini tempat suci kita, tempat tanah suci kita. Tempat yang wajib kita jaga, tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai detik ini tempat mi'raj Nabi Muhammad masih ada di Baitul Maqdis sampai detik ini. Kalau kita ke sana, kita bisa lihat. Bayangkan masjid semulia ini, masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini, itu mau dihancurkan oleh Zionis Israel. Ini salah satu tujuan mereka. Kenapa mereka ingin menghancurkannya? Apakah sekedar mereka ingin mengganggu umat Islam saja? Sebenarnya enggak. Ini ternyata masalahnya lebih besar dari itu. Mereka, Zionis Yahudi, punya agama. Dan mereka itu kebanyakan agamis, Bapak Ibu. Kebanyakan mengikuti agamanya. Dalam agamanya, mereka diperintahkan untuk membangun bangunan suci namanya Haikal Sulaiman. Suci bagi mereka, ya, bukan bagi kita. Haikal Sulaiman, atau kadang-kadang disebut Kuil Sulaiman. Itu tempat ibadah yang sangat suci di mata mereka. Mereka ingin bangun tempat ibadah tersebut di atas tanah Masjid Al-Aqsa.
Jadi mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu dan mereka ingin bangun ulang Haikal Sulaiman tersebut. Karena dulu mereka mengklaim seperti ini. Dulu Masjid Al-Aqsa ini bukan masjid. Dulu Masjid Al-Aqsa ini tempat ibadah mereka dan kita yang mencuri tanahnya. Kita yang menghancurkan tempat ibadahnya dan kita yang bangun Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang. Makanya mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan mereka ingin membangun ulang Haikal Sulaiman. Dan ini Bapak Ibu bukan sekedar rencana yang tidak ada di lapangan, bukan sekedar teori konspirasi, bukan sekedar cerita-cerita yang tidak ada dalilnya. Zionis Israel itu menguasai Masjid Al-Aqsa di tahun 67. Mereka sudah benar-benar mengambil alih Masjid Al-Aqsa di tahun 67. Dari tahun 68, setahun setelah mereka kuasai, mereka mulai melakukan satu hal yang sangat bahaya. Apa itu? Mereka mulai buat terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Mereka mulai membuat penggalian yang sangat besar di bawah Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Untuk membahayakan, menghancurkan pondasi Masjid Al-Aqsa, supaya Masjid Al-Aqsa ini jadi bangunan yang tanpa pondasi, bangunan yang lemah. Saking parahnya mereka menggali di bawah Masjid Al-Aqsa, mulai ada dinding-dinding yang retak di dalam Masjid Al-Aqsa. Sampai imam besar Masjid Al-Aqsa 3 minggu yang lalu rekam video dari HP-nya memanggil seluruh umat Islam untuk menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsa, karena penggalian yang parah yang dilakukan oleh Zionis mulai membahayakan pondasi Masjid Al-Aqsa. Terowongan-terowongan yang mereka bangun mulai sangat bahaya terhadap pondasi Masjid Al-Aqsa, sampai imam besar Masjid Al-Aqsa itu buka suara Bapak Ibu. Dan mereka sudah melaksanakan rencana ini. Bahkan beberapa minggu yang lalu mereka secara resmi menggabungkan Masjid Al-Aqsa ini ke dalam Israel. Jadi selama ini Masjid Al-Aqsa di tangan mereka, tapi secara undang-undang belum gabung ke Israel. Beberapa minggu yang lalu mereka sudah secara resmi menggabungkan Masjid Al-Aqsa ini ke dalam wilayah Israel. Maka ini salah satu tujuannya. Tujuan nomor 1, menghancurkan Masjid Al-Aqsa, tempat dan tanah suci kita. Taib. Tujuan yang kedua, dan ini yang lebih bahaya lagi. Tujuan Israel yang kedua adalah membentuk sebuah negara yang namanya Israel Raya. Jadi ternyata Bapak Ibu, Palestina itu bukan tujuan akhir Israel. Palestina itu tujuan awal Israel. Langkah pertama Israel adalah Palestina, bukan langkah terakhir. Mereka mencari yang namanya tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa itu tanah yang dijanjikan Tuhan? Tanah yang dijanjikan Tuhan itu namanya Israel Raya. Ini sebuah wilayah di Timur Tengah yang mereka ingin kuasai. Wilayah tersebut mencakup 7 negara. 7 negara yang mereka ingin kuasai. 7 negara yang mereka ingin curi, yang mereka ingin rampas. 7 negara itu apa? Kita sebut satu-satu. Nomor 7 itu aneh sekali. Bapak Ibu pasti terkejut. Yang pertama, Palestina. Ini mereka sudah dijajah belum? Sudah di tangan mereka. Taib. Yang kedua, Suriah Selatan. Sudah dijajah belum? Sudah juga. Suriah Selatan di tangan mereka. Yang ketiga, Lebanon Selatan. Lebanon Selatan masih di tangan Lebanon, tapi hampir setiap minggu diserangi oleh Zionis Israel. Taib. Yang keempat, Yordania. Itu mereka mau ambil juga. Yang kelima, Irak, negaranya Saddam Hussein dulu ya. Irak, mereka mau ambil bagian Irak yang sampai batas sungai El-Furat. Yang keenam, tempat ana, Mesir. Mereka mau ambil Mesir sampai batas sungai Nil. Mereka ambil Sinai dan batas sungai Nil, sampai situ. Yang ketujuh, dan ini yang aneh sekali, yaitu kota Madinah di Arab Saudi. Mereka sampai mau ambil Madinah. Bapak Ibu, ini bukan hal-hal yang misalnya
tidak ada dalilnya, tidak valid dan rencana-rencana aneh. Enggak, ini disampaikan secara langsung oleh PM Israel, Netanyahu itu. Sudah disampaikan secara langsung oleh dia. Kenapa mereka mau ambil 7 negara tersebut? Alasannya apa? Klaim mereka atau alasan mereka, nenek moyang kami pernah tinggal di negara-negara itu. Itu adalah alasannya. Makanya Ana selalu sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai suatu hari Yahudi itu datang dan mengatakan nenek moyang kami pernah tinggal di Sumatera misalnya, atau nenek moyang kami pernah tinggal di Pekanbaru. Bahaya sekali itu. Enggak ada rasa malu. Tidak kenal yang namanya malu. Mereka tidak kenal yang namanya malu. Tanah orang Muslim diklaim sama mereka dan dikatakan tanah nenek moyang mereka. Mana itu? Nenek moyang mereka itu datang dari mana? Kalau kita lihat orang sekarang yang memimpin itu semuanya boleh-boleh ya, boleh. Tidak, nenek moyang mereka tidak pernah tinggal di sana, atau kalaupun pernah tinggal di beberapa negara tersebut, tinggal sebagai pendatang, bukan sebagai pribumi. Itu adalah tujuannya. Tujuan yang kedua, yaitu membentuk negara Israel Raya. Sebenarnya mereka ingin menguasai 7 negara, tapi ada tujuan lain di baliknya, yaitu melumpuhkan seluruh negara Muslim, mengganggu dan melemahkan seluruh negara Muslim. Bapak Ibu, ana mau cerita sedikit. Zionis itu punya tanggan di hampir setiap negara Muslim, tanpa pengecualian. Mesir, Saudi, Yordania, Indonesia, Malaysia. Tangan itu tidak selalu tangan militer. Tangan itu kadang-kadang namanya tangan media. Banyak sekali di Indonesia kita lihat beberapa hal yang aneh di media, beberapa konten-konten yang memecah belah umat Islam, beberapa konten-konten yang memecah belah kita, yang bikin umat Islam itu saling benci, saling memusuhi. Itu bukan begitu saja, itu campur tangan Zionis. Anggaran terbesar Zionis itu nomor 2 setelah militer, anggaran media Bapak Ibu. Anggaran media, anggaran televisi, radio, sosmed dan lain-lain. Mereka membiayai beberapa influencer di seluruh negara Muslim untuk menyampaikan narasi-narasi mereka Bapak Ibu. Kemarin ada influencer Indonesia yang dia setahun yang lalu atau setahun setengah yang lalu, yang dia ditawari oleh perusahaan yang tidak dikenal latar belakangnya apa. Dia ditawari 200 juta. Untuk apa? Untuk membuat konten yang lembut sedikit terhadap Israel, yang agak lembut terhadap Israel, yang tidak begitu menyalahkan Israel. Berarti mereka itu punya anggaran, tapi dia menolak, influencer itu menolak, dan dia membongkar hal ini. Makanya kita tahu informasinya sekarang. Jadi Israel itu memang tujuannya menguasai 7 negara, tapi salah satu tujuannya juga melumpuhkan seluruh negara Muslim. Contohnya apa sekarang? Sudan. Yang di Sudan itu perang saudara. Tapi memang benar perang saudara. Tetapi sebenarnya di baliknya ada Zionis juga teman-teman. Ada Zionis juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Sudan sekarang itu ada 2 kekuatan yang saling berperang. Kenapa mereka berperang? Karena Sudan itu sangat kaya Bapak Ibu. Sangat-sangat kaya. Sudan itu tempat pertambangan emas paling terbesar di Afrika. Sudan itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan seandainya tanah Sudan itu semuanya ditanam, maka hasil panennya cukup buat benua Afrika, semua negara yang di benua Afrika. Tanahnya sangat subur. Sumber daya alam yang di Sudan itu luar biasa. Makanya ingin direbut oleh banyak negara. Uni Arab Emirates itu teman dekat dengan Israel. Paling besar perdagangan itu antara Israel dan negara Arab itu sama Uni Arab Emirates itu. Dan kebijakan politiknya dan diplomasinya dan lain-lain itu selalu diarahkan oleh Zionis Israel. Dan itu salah satu hal Bapak Ibu yang sangat bikin sedih di dunia ini. Palestina itu 2 tahun diperangi. 2 tahun diperangi.
Palestina itu dikelilingi sama siapa? Sama Mesir, betul, perbatasan Rafah, sama Yordania, sama penjajahan Israel, dan Saudi juga sangat dekat. Tidak berbatasan, tetapi Saudi sangat dekat. Palestina dikhianati oleh saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri yang ana maksud itu siapa? Mesir, Arab Saudi, Yordania, dikhianati oleh saudaranya sendiri. Dibiarkan 2 tahun menderita, dibiarkan berjuang sendiri, dibiarkan dibantai oleh musuhnya. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Islam satu kelompok umat Islam yang dibantai oleh musuh kemudian dibiarkan begitu saja oleh saudaranya dibantai. Tidak pernah terjadi. Ini pertama kali dikhianati, pengkhianatan yang buruk sekali. 2 tahun perbatasan ditutup di Mesir. 2 tahun perbatasan ditutup. Tidak sulit untuk memasukkan bantuan. Bantuan itu masuk, tapi sulit sekali, tidak mudah. Orang-orang Gaza yang terluka, yang butuh berobat, sulit untuk keluar berobat, masuk Mesir berobat. Dikhianati oleh saudaranya sendiri. Arab Saudi dan Palestina itu sangat dekat. Tapi kalau kita lihat, Arab Saudi sibuk buat konser-konser, ya, sibuk mengarah ke barat, liberal dan lain-lain, sementara saudaranya dibantai. Itu ibarat apa Bapak Ibu? Ada kadang-kadang ada yang bilang seperti ini, tapi kan negara Arab juga kirim bantuan, ya, kan negara Arab juga kirim uang. Itu ibarat begini, ibarat ada orang yang didatangi oleh preman gitu, ya. Kemudian preman itu menusuk tangannya. Jadi orang itu minta tolong sama saudaranya yang sangat dekat sama dia, tolong saya. Apa? Mencegat preman tersebut atau keluar pisau yang ditusuk ke tangannya. Tapi malah saudaranya bilang begini, silakan ambil sembako, silakan ini mie, ini nasi, ini ambil beras. Saya butuh untuk pisau yang ditusuk ke tangan saya itu dicabut dulu, premannya dipukul dulu, baru ambil sembako. Sembako itu bisa diterima kalau saudaranya agak jauh misalnya. Tapi kalau saudara dekat di depan mata, berarti yang diharapkan bukan sembako. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah membantu, menjauhkan preman tersebut, pukul preman tersebut. Ini yang seharusnya diharapkan dari negara Arab. Indonesia itu ibarat saudara tapi jauh. Itu kalau baru kirim sembako masih aman. Kenapa? Karena jauh, tidak langsung di depan premannya. Ini yang terjadi sekarang Bapak Ibu, dan ini yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu merasa, Syekh kan orang Mesir. Iya, saya memang orang Mesir, tapi saya menyampaikan kebenaran, ya. Saya tidak memihak siapapun, saya menyampaikan yang benar insya-Allah. Pas ini salah satu tujuan Israel Bapak Ibu, atau tujuan kedua Israel, yaitu menguasai negara Muslim, menguasai 7 negara yang ana sebutkan ini, dan melumpuhkan seluruh negara Muslim yang lain. Negara Muslim supaya tidak maju, supaya tidak paham agamanya, supaya jauh dari agamanya. Banyak sekali kita lihat di sosmed sekarang konten-konten yang tidak bermanfaat. Ana yakin ini bukan kebetulan, ini pasti ada campur tangan Zionisnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat konten-konten yang muncul di Israel itu tidak sepele konten-konten yang muncul di negara Islam. TikTok di Israel itu beda dengan TikTok di negara Muslim. IG di Israel itu beda dengan IG di negara Muslim. Kontennya lebih bermanfaat, kontennya lebih baik. Sementara di negara-negara kita, negara Islam, itu kontennya sepele-sepele. Itu disengaja Bapak Ibu, supaya pemuda-pemuda Muslim itu tetap tidur, supaya pemuda-pemuda Muslim itu tidak peduli dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak peduli dengan hal-hal yang berarti, yang penting, yang berharga buat umatnya. Dia fokusnya ya misalnya pacaran, atau fokusnya joget-joget, atau fokusnya berlomba-lomba mengejar hal-hal yang duniawi, punya HP terbaik, punya HP termahal, punya mobil yang seperti ini, punya istri yang seperti ini, punya suami yang seperti ini, sehingga tidak ada yang sadar dan tidak ada yang mendukung saudaranya, tidak ada yang peduli dengan urusan umat ini. Dulu di zaman sahabat Bapak Ibu, jumlah sahabat itu kecil sekali, jumlah sahabat itu tidak banyak, sangat terbatas jumlahnya. Tapi mereka itu berhasil mengalahkan 2 negara adidaya waktu itu, mengalahkan Persia dan mengalahkan Romawi. Padahal jumlahnya sedikit sekali. Jumlah tentara Persia di perang Nahawand
itu diperkirakan 350.000 prajurit. Jumlah orang muslim berapa? Tidak sampai 30.000. Bayangkan, dan orang muslim bisa mengalahkan mereka. Itu dengan apa? Bukan dengan jumlah, tapi dengan iman yang kuat, dengan rasa peduli terhadap urusan umat Islam. Hari ini sebaliknya, jumlah orang itu sedikit sekali, jumlah orang Yahudi itu sedikit sekali, jumlah orang Zionis itu sedikit sekali. Kita lebih banyak, jumlah kita lebih banyak, tapi kita dikalahkan sama mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti satu tujuan besar, yaitu membentuk Israel Raya ini. Sementara kita umat Islam terpecah belah, tidak ada tujuan, hidup begitu saja, makan, minum, menikah, tidur, kerja, bangun tidur, makan, minum. Gak ada tujuan, gak ada satu tujuan yang didukung dan disupport oleh seluruh umat Islam di zaman kita ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa sediakan untuk saudara kita di Palestina? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Ada, ana sebut dengan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, atau bantuan jangka pendek dan bantuan jangka panjang. Apa itu? Bantuan jangka panjang itu sangat perlu untuk kita lakukan. Seperti apa? Mengedukasi diri sendiri tentang Palestina dan menyebarkan ilmu yang kita dapat tentang Palestina ini kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kita, khususnya kepada yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, kepada cucu-cucu kita yang umurnya 10 tahun, 15 tahun. Kita mengedukasi diri sendiri dan kita mengajarkan mereka. Kita bikin generasi yang muda ini cinta dengan Palestina. Wallahi, jangan anggap anak kita itu remeh atau tidak bisa apa-apa. Anak kita itu Masya Allah, insya Allah baik, insya Allah kuat, insya Allah bisa menolong agama ini, bisa menolong umat ini. Bisa jadi dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita muncul satu orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah, Salahuddin Al-Ayyubi pas dia masih kecil, dia nggak tahu kalau dia adalah pembebas Baitul Maqdis. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, yang menakluk Konstantinopel, dia pas masih kecil dia nggak tahu kalau dia adalah penakluk Konstantinopel. Dia nggak tahu, tapi dia dapat apa? Dukungan dari orang sekitarnya, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari gurunya. Jadi dari kecil ditanamkan dalam dirinya kecintaannya terhadap Islam, terhadap agama Islam, terhadap tempat suci Islam. Maka ini tujuan jangka panjang, dan kita perlu kita usahakan dan kita perlu ikhtiarkan tujuan jangka panjang. Taib, tujuan jangka pendek, atau mohon maaf, bantuan jangka pendek itu seperti apa? Itu bantuan yang bersifat materi. Bantuan yang bersifat materi itu jangka pendek, supaya saudara kita di Palestina bisa bertahan hidup. Karena kalau kita tidak bantu, mereka tidak bisa bertahan hidup. Khususnya di bulan November ini. Kalau ana bisa sebutkan, bulan November ini bulan yang horor bagi saudara kita di Palestina. Kenapa kira-kira? Karena ini awal musim dingin. Banyak yang mengira Timur Tengah itu panas terus, dan ini kurang tepat. Timur Tengah itu ada panasnya, ada dinginnya. Ada 4 musim di sana. Kalau musim panas itu panas sekali, luar biasa. Musim panas itu Juli, Agustus, atau Juni, Juli, Agustus. Anak pernah ajak istri saya ke Mesir di bulan Agustus, ya, itu puncak musim panas. Istri 2 hari sakit, saking panasnya. 2 hari sakit di rumah, pusing dan nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Panas sekali. Tapi ada juga musim dingin. Musim dingin itu dingin sekali, bisa sampai 4 derajat. Bayangkan, itu di November, Desember, Januari. Setiap tahun di Palestina ada bayi-bayi yang mati karena kedinginan. Bayangkan, kita sudah tahu yang mati kelaparan, yang mati dibantai, mati dibunuh, mati dibom. Enggak, di Palestina ada juga yang mati kedinginan. Kenapa? Karena dinginnya itu benar-benar luar biasa. Saya sendiri waktu masih di Mesir, ana di rumah sendiri, pakai pakaian yang tebal sekali, minum minuman yang panas, pakai 2 selimut, dan masih merasakan dingin. Kalau kita lihat saudara kita di Palestina, di Gaza, cuaca Gaza dan Mesir itu persis sama.
Gaza itu mirip dengan kota Iskandariyah di Mesir. Cuacanya persis sama. Di Gaza mereka tidak ada pakaian yang tebal, mereka tidak ada selimut, mereka tidak ada minuman yang panas, atau mungkin ada tapi tidak mudah untuk dibuat dengan cepat gitu ya. Dan tinggalnya di tenda. Yang tinggal di tenda itu yang kondisinya baik. Ada juga yang tinggal di jalan, ada juga yang tidak punya tenda untuk tinggal. Bagaimana kira-kira musim dingin bagi mereka? Pasti lebih sulit, pasti lebih berat. Sampai yang tidak bisa bertahan itu biasanya bayi-bayi dan anak kecil. Biasanya mereka itu yang syahid karena kedinginan. Maka ini bantuan yang jangka pendek, bantuan yang bersifat materi supaya saudara kita di Palestina bisa bertahan hidup. Kita bantu, kita nggak bisa jihad dengan nyawa, tapi kita bantu orang yang berjihad dengan nyawa. Seperti ini. Ini jangka pendek, dan yang pertama adalah jangka panjang. Dua-duanya penting dan dua-duanya perlu kita laksanakan insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kemenangan itu sudah dekat. Yang penting kita ikhtiarkan, yang penting kita usahakan, yang penting kita percaya bahwa kemenangan umat Islam itu sudah dekat. Karena itu sudah janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam itu akan jaya lagi, akan menang lagi, dan akan ambil Baitul Maqdis lagi. Karena kata Nabi Muhammad, ibu kota umat Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis. Jadi pasti Baitul Maqdis akan di tangan kita lagi. Tapi bukan dengan mukjizat tidur bangun tiba-tiba Baitul Maqdis sudah di tangan umat Islam. Bukan. Ini butuh perjuangan dari kita. Perjuangan semampu kita. Yang jauh berjuang dengan edukasi, dengan harta. Yang dekat berjuang dengan nyawa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kesempatan untuk salat di Masjid Al-Aqsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa salat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan sudah merdeka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz Ferry akan melanjutkan. Ada beberapa hal yang akan ditayangkan. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini, yang kita dapat hari ini, menjadi saksi baik buat kita di hari akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.